Bagaimana upaya penyelesaian hukumnya terhadap kasus perjudian ini? Kalau ada oknum di DPR sendiri bermain judi, setiap orang yang tanpa izin, sekali lagi ada kalimat yang tanpa izin, dalam ketidaktegasan pasal di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini. Siapa yang bentuk ini? DPR. Dalam membuat undang-undang tidak berpikir secara matang. Dengan tegas menyatakan taruhan duit. Ternyata yang dia pertaruhkan itu menang. Itu sudah masuk kategori judi. Halo, jumpa lagi sahabat Question TV. Kali ini pada program atau dalam perspektif hukum, kita akan bicara tentang judi online yang tidak pernah berhenti. Kemarin sempat kita bahas tentang perjudian, namun kali ini kita akan membahas secara spesifik mengenai larangan-larangan dalam perjudian, atau mengapa kemudian perjudian itu mesti dilarang di Indonesia. Baiklah, sekarang kita akan coba melihat kemarin perkembangan yang terjadi di beberapa pemberitaan media. Salah satunya informasi dari Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ketua PPATK, Pak Ivan, mengatakan bahwasanya judi telah masuk di berbagai kelompok, bahkan masyarakat. Nah, transaksi judi itu sudah begitu banyak di Indonesia, berbagai kalangan. Disebutkan bahwa kalau Menteri Hadi Cahyanto, Menko Polhukam, mengatakan bahwa judi online itu sudah masuk sampai ke tingkat masyarakat, bahkan ke ibu rumah tangga, kemudian mahasiswa, dan beberapa masyarakat, kelompok masyarakat lainnya yang bisa transaksinya itu bahkan sampai paling terendah Rp100.000. Jadi artinya judi memang sudah begitu banyak, baik itu judi online, judi offline yang real mungkin di sekitar kita, judi itu ada. Tapi pertanyaan kemudian adalah bagaimana upaya penyelesaian hukumnya terhadap kasus perjudian ini? Kenapa? Karena sudah begitu banyak kasus ini hampir seluruh Indonesia. Sebagai data, saya bacakan data dari detik.com. Ya. Ini data dari detik.com, saya bacakan ya. 5 provinsi terbesar judi online di Indonesia. Yang paling banyak adalah di Provinsi Jawa Barat, dengan nilai transaksi mencapai 3,8 triliun rupiah. Pelaku judinya 500.000 sekian. Jadi setengah juta pelakunya di Provinsi Jawa Barat. Kemudian provinsi kedua adalah Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta pelakunya 238.000 sekian dengan nilai transaksi 2,3 triliun rupiah. Lalu kemudian provinsi ketiga, Jawa Tengah, pelaku judi online 201.000 sekian dengan nilai transaksi adalah 1,3 triliun rupiah. Dan yang keempat adalah Provinsi Jawa Timur dengan nilai transaksi 1,015 triliun rupiah dengan jumlah pelakunya 135.000 sekian. Jadi artinya 5 provinsi besar ini sudah terpapar judi online. Ini dari semua kelompok masyarakat, dalam strata apapun itu terjadi judi online. Di pangkalan ojek juga ada, dimanapun itu. Bahkan oknum di DPR pun melakukan judi, PNS pun ada, bahkan kepala daerah pun ada. Sudah benar-benar rusak negeri ini. Sampai kapan negeri ini punya ketegasan soal judi? Mengapa? Karena undang-undangnya tidak tegas. Inilah kelemahannya. Bagaimana bisa larangan undang-undang tentang judi benar-benar mau tegas kalau ada oknum di DPR sendiri bermain judi? DPR itu pembuat undang-undang bersama dengan pemerintah. Bayangkan saja undang-undang yang melarang judi itu, ada undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
KUHP pidana yang baru. Itu saja pasalnya sebenarnya tidak tegas. Anda membayangkan pasal 427 KUH pidana kita, ini saya bacakan pasal 427 KUH pidana yang baru. Ya. Pasal 427 KUH pidana yang baru tentang perjudian. Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Meskipun undang-undang ini belum berlaku, nanti tahun 2026 secara formal baru berlaku pada tahun 2026, tetapi undang-undang ini sebenarnya nggak tegas. Contohnya, pasal 427. Setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, ya. Setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Jadi kategori 3 itu berapa bagi yang pelaku judi? Kategori 3 itu 50 juta atau 100 juta rupiah. Padahal di KUHP yang lama, pasal 303, kemudian 303 bis, siapa yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi itu penjaranya 4 tahun. Lalu kemudian, kita lihat dari kalimat undang-undang ini, pasal 427 ini. Sebelumnya ada pasal 426. Dipidana dengan penjara paling lama, ini pasal 426, dipidana dengan penjara paling lama 9 tahun. Atau pidana denda paling banyak kategori 6. Kategori 6 itu bisa 2 miliar rupiah. Ini dalam undang-undang pidana yang baru tadi. Setiap orang yang tanpa izin, sekali lagi ada kalimat yang tanpa izin, menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan judi sebagai mata pencarian atau turut serta dalam perusahaan perjudian. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian. Apa yang menjadi kemudian konsen kita dalam ketidaktegasan pasal di Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 ini? Siapa yang bentuk ini? DPR bersama pemerintah. Bego banget kalimat di dalam undang-undang ini. Bayangkan setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin. Yang diadakan tanpa izin. Artinya berpotensi di kemudian hari akan ada izin untuk perjudian. Berpotensi di kemudian hari akan ada izin untuk melakukan perjudian. Semestinya kalau mau tegas pemerintah bersama DPR buat undang-undang pasal itu bunyinya begini. Setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Bukan diadakan tanpa izin, berarti kemudian hari berpotensi pemerintah akan melegalkan judi. Kalau mau tegas, pasal 427, pasal 426 KUH pidana yang baru ini, semestinya menyatakan setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Apakah itu melalui online, melalui offline, melalui pertandingan taruhan di arena olahraga, judi bola, judi apapun itu, dilarang secara tegas. Inilah rusaknya undang-undang kita. Karena memang kualitas oknum-oknum di DPR ini dalam membuat undang-undang tidak berpikir secara matang. Undang-undang dibuat seperti ini. Pasal ada kalimat tanpa izin. Mestinya setiap orang yang bermain judi dalam bentuk apapun. Bandingkan misalnya dengan undang-undang yang lain. Ada kalimat itu. Jadi orang tidak akan mencoba-coba bermain judi. Contoh misalnya, kemarin ada pertandingan selebritis. Pertandingan adu jotos di ring. Lalu salah satu penonton yang juga seorang public figure dengan tegas menyatakan taruhan duit. Ternyata yang dia pertaruhkan itu menang. Itu sudah masuk kategori judi. Jadi pemerintah kita memang setengah hati untuk melarang perjudian. Mengapa? Karena memang judi di negara ini antara tegas dan tidak tegas. Ini soal undang-undang yang
terbaru, Undang-Undang KUH Pidana yang baru nomor 1 tahun 2023. Di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 itu tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik juga ditegaskan bahwasanya judi dilarang. Setiap di pasal 27 ayat 2 dikatakan bahwa setiap orang yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya sesuatu yang bermuatan perjudian itu dilarang. Kan semestinya harus tegas begitu dalam bentuk apapun. Lalu kemudian di pasal 45-nya ayat 3 mengatakan bahwasanya ancaman pidananya adalah 10 tahun atau denda 10 miliar rupiah. Coba kita baca di pasal ini. Pasal 45 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Transaksi Elektronik. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah. Ini Undang-Undang ITE yang terbaru. Sementara di Undang-Undang KUHP tadi, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 yang akan diberlakukan 2026 nanti, itu masih ada kalimat melakukan perjudian tanpa izin. Kok ada kalimat tanpa izin sih? Mestinya kan judi dalam bentuk apapun. Jadi memang DPR kita, pemerintah kita itu tidak tegas memberantas judi. Jangan heran kalau kemudian ada oknum di DPR sendiri bermain judi. Masyarakat, ibu rumah tangga, PNS, bahkan polisi. Bahkan ada oknum polisi melindungi bandar judi. Ini kan rusak cara berpikirnya. Kalau memang mau tegas, kalau memang tidak mau tegas, ya sudah legalkan aja judi. Kan begitu. Bayangkan Undang-Undang KUHP yang lama itu, Wetboek van Strafrecht for Nederlands Indie, itu diberlakukan Indonesia tahun 1918. Di mana di Belanda itu diberlakukan tahun 1986. 1918 digunakan KUHP Indonesia, pasal 303 KUH pidana yang lama, itu ancaman pidananya 4 tahun bagi yang menggunakan kesempatan bermain judi. Lalu di undang-undang yang baru, 100 tahun kemudian undang-undang muncul KUHP yang baru yang saya sebutkan tadi, itu ancaman pidananya rendah turun. Lalu kemudian ada kalimat tanpa izin, masih mencontek undang-undang produk Belanda yang tahun 1918 tadi. Ini kan bego. Namanya aja masih undang-undang, kitab undang-undang hukum pidana. Ini kan terjemahan dari bahasa Belanda yang lalu, Wetboek van Strafrecht for Nederlands Indie, yang diberlakukan untuk Hindia Belanda. Mestinya kalau mau tegas, dari kalimatnya aja harus dibuat Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang tindak pidana dan pemidanaan. Mestinya begitu. Jadi dari kalimat aja, dari kalimat undang-undang kok masih ada kata kitab undang-undang. Ini aja udah nggak tegas. Apalagi isi di dalamnya. Pasal 427 tadi. Jadi memang jangan heran negara kita akan selalu kacau. Karena memang undang-undangnya tidak tegas. Banyak bego. Ini salah satu pasal 427 ini. Pasal 427 KUH pidana ini yang baru yang akan berlaku 2026 ini salah satu kalimat dalam undang-undang yang pernah saya baca, yang kalimat tolol yang pernah saya baca. Karena memberi peluang bahwa undang-undang bahwa kemudian hari akan ada peluang judi dilegalkan. Ini salah satu kalimat undang-undang yang paling bego, paling tolol yang saya pernah baca. Kurang ajar ini karena tidak tegas. Mestinya judi dalam bentuk apapun. Apa sih makna judi? Judi itu adalah mempertaruhkan sesuatu keadaan yang didasarkan pada keuntungan setelah terjadinya sesuatu. Apakah itu dalam bentuk lotre, apakah itu dalam bentuk kartu, dalam bentuk permainan dadu, dalam bentuk pertaruhan olahraga, perlombaan. Itu namanya judi secara harfiahnya. Jadi artinya memang pemerintah kita nggak tegas. Kalau memang nggak tegas bikin pasal-pasal tentang perjudian di KUHP pidana yang baru, ya sudah. Berikan aja sekalian, legalkan aja perjudian.
Apakah judi kemudian, pertanyaannya, apakah kemudian judi kalau dilegalkan dampaknya seperti apa? Ini kan hanya persoalan agama, moralitas. Di negara lain, Singapura, Hong Kong, Amerika Serikat, dan beberapa negara lainnya, itu judi halal kok. Jadi kita harus buat sebuah undang-undang, sebuah aturan yang tegas. Jadi inilah produk hukum yang benar-benar tidak berkualitas. Ya, undang-undang yang baru ini, undang-undang yang tidak berkualitas. Bayangkan pasal 427 ini, ya, pasal 427 ini kalimatnya setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin. Berarti kemudian hari berpotensi akan ada izin untuk perjudian. Siapa sih yang buat ini? Ada produk hukum seperti ini, pasal bunyinya seperti ini. Kalau mau tegas, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi dalam bentuk apapun. Aduh, kualitas DPR kita buat undang-undang kayak begini sangat memalukan sebenarnya. Ini pembuatan undang-undang, materi muatan di dalamnya itu melibatkan beberapa orang akademisi, masyarakat, ahli hukum, pakar hukum. Ini masih contek pidana yang baru, hukum pidana yang lama tadi, KUHP yang lama. Wetboek van Strafrecht ini tadi yang diberlakukan 1918 di Indonesia, 100 tahun kemudian baru dibentuk undang-undang pidana yang baru tahun 2023. Aduh. Tolong dong DPR-nya jadi DPR yang baik, pemerintah dong, tegas dong. Kalau mau tegas legalkan judi, tegaskan. Kalau nggak mau larang, kalau mau larang, larang. Jangan kayak begini buat pasal, aduh, kalimat bego nih kalimat ini, pasal ada kalimat begini. Setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, ya kenapa nggak dibuat aja? Setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi dalam bentuk apapun. Jadi nggak heran kalau kemudian polisi nggak berani nangkap yang main judi. Tegas kok kemarin dalam banyak orang terang-terangan promosi di YouTube, artis, ada beberapa oknum, selegram. Ya buktinya, kata ketua PPATK, oknum di DPR ada. Berapa transaksi, berapa orang. Ya Tuhan, kepala daerah, ibu rumah tangga, PNS. Rusak negara ini. Kenapa? Karena tidak pernah ada ketegasan soal ini. Kalau memang tidak ada ketegasan, ya pemerintah Republik Indonesia, siapapun Anda, Pak Prabowo, itu perhatikan Pak. DPR kita yang bentar lagi akan dilantik. Tolong diperhatikan kalau buat undang-undang yang benar dong, yang tegas dong. Kalau memang mau judi dilegalkan, ya legalkan saja. Kenapa? Zaman pemerintahannya Pak Ali Sadikin itu tahun 1966, 1977 itu judi sebenarnya dilegalkan. Tetapi dengan pengawasan yang ketat. Itu di Jakarta, di sana Sarinah, di Ancol sana itu dulu judi legal Pak. Pemerintah, Pak Jokowi kalau Anda dengar sekarang, Pak Prabowo nanti bentar Anda jadi presiden. Tegas dong, eksekutif, legislatif, buat aturan. Kalau memang judi legal, legal aja. Buat dibuatin ongkosnya buat pemasukan. Dulu, mengapa kemudian Jakarta itu legal judi? Ya karena dulu untuk memberikan pajak dan penerimaan retribusi kepada pemerintah. Sehingga nggak heran kalau Jakarta kemudian pada zamannya Ali Sadikin itu mulai tahap demi tahap pembangunan ada. Lah lebih baik mending begitu aja. Daripada kita setiap hari bertengkar judi halal, haram. Tidak pernah selesai. Ya karena faktanya apa? Kementerian Informasi dan Informatika juga mengatakan, Kominfo mengatakan bahwa sudah banyak judi ini, sudah masuk berbagai kalangan. PPATK, Humas Mabes Polri, semua. Ya legalkan saja kalau Anda tidak mau. Biarkan aja moral, urus moralmu. Gak usah kita ngurusin moral orang. Urus aja tuh moralmu masing-masing. Legalkan aja judi. Itu aja dua pilihannya. Legalkan tidak dalam bentuk apapun. Dilarang judi. Jangan buat undang-undang seperti ini. Bego banget. Kurang ajar ini. Bunyi pasal ada seperti ini. Setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin. Ya sekarang tanpa izin. Besok akan ada izin. Tolol banget. Inilah pentingnya mengapa kita memilih DPR, anggota DPR yang mampu berpikir secara sistematis, paham kalimat dalam undang-undang.
Ya Tuhan, sampai kapan? Ya kalau memang tegas ya buat aja. Legalkan aja. Seperti di zaman pemerintahan DKI zaman Ali Sadikin pada waktu itu. Di Sarinah ada kok perjudian. Diketahui oleh pemerintah. Gitu aja. Ini ibarat kita menerbitkan lokalisasi prostitusi. Pada akhirnya kita membiarkan mereka di suatu tempat merelokasi, tapi di situ juga tumbuh berkembang. Jadi rusak. Jadi harus ada ketegasan dari pemerintah, eksekutif kita dan DPR kita. Jangan buat pasal undang-undang seperti ini berpotensi kemudian hari orang melegalkan judi. Ayo dong DPR, gunakan otak Anda, berkualitaslah menjadi seorang legislator. Karena ya inilah yang membuat kita rusak karena tidak tegas undang-undang kita. Bayangkan saja, sudah tegas dinyatakan oleh PPATK bahwa ada keterlibatan oknum anggota DPR di sana di DPR, baik itu DPRD daerah, provinsi, DPRD Senayan, bahkan kepala daerah semua, ibu rumah tangga, mahasiswa, orang-orang lainnya, strata sosial lainnya, masih ada judi. Ya udah legalkan aja kalau memang bikin gini. Pertanyaannya kapan polisi mau benar-benar mampu menghentikan perjudian? Minta aja tuh kerjasama aja dengan Kementerian Kominfo, servernya ditelusuri, buat satu sistem yang baik, masyarakat juga bikin kelompok-kelompok untuk mengawasi perjudian online. Gunakan beberapa pakar-pakar IT supaya memang kita tegas memberantas judi. Jadi jangan lagi ada undang-undang yang ngaco begini. Ketegasan pemerintah dibutuhkan. Ayo dong, saya harap pemerintahan Prabowo dan Gibran Anda sebagai pemimpin muda di masa depan itu harus Anda punya kecemerlangan untuk berpikir bagaimana membentuk generasi ini supaya terhindar dari judi. Bayangkan 5 provinsi terbesar tadi, transaksinya triliunan rupiah, pelakunya ratusan ribu. Jawa Barat itu pelakunya 500 ribu, makanya nggak heran kemarin ada berita Jawa Barat masyarakatnya banyak melakukan pinjaman online. Ya bisa aja itu karena untuk mencukupi kebutuhan judi online. Anak di Bangka Belitung melakukan pencurian sepeda motor. Ketika di depan polisi dia bertanya, dia menjawab bahwasanya saya mencuri motor itu, dia mencuri motor itu karena untuk mencukupi kebutuhan hidupnya bermain judi. Tuhan, rusak, sangat rusak mental kita. Ya memang undang-undangnya tidak tegas. Jadi kita berharap Prabowo Subianto Gibran, bangsa ini harus diperhatikan. Berpikir jangan sampai generasi rusak. Mau mengharapkan Indonesia emas 2045, kalau pemimpinnya tidak tegas, susah. Kepada Gibran, jangan Anda cuma mengandalkan nama bokap Anda yang presiden itu, presiden segala umat yang katanya dicintai seluruh Republik Indonesia, bahkan dunia mengakui Jokowi adalah presiden terbaik, tapi faktanya hukum tidak pernah menjadi nomor 1, tidak pernah benar-benar tegak di Republik ini. Karena memang bukan prioritas. Lebih baik bangun jalan tol. Nyerempet dikit bisa jalan tolol nanti. Inilah yang kita khawatirkan. Oleh karena itu, kita berharap bahwa ada ketegasan DPR nanti kemudian ada melakukan suatu upaya-upaya pencegahan agar judi ini tidak terjadi lagi di Indonesia. Dan undang-undang bunyi kalimat undang-undang seperti ini tak perlulah. Ini rusak ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang khususnya di pasal 426 dan pasal 427 ini tentang kalimat-kalimat perjudian. Setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Ya dendanya kecil. Kategori 3 50 jutaan. Kalau di Undang-Undang ITE pakai pasal Undang-Undang ITE dendanya 10 miliar. Tapi penjaranya 10 tahun. Jadi memang tidak saling berkorelasi antara Undang-Undang ITE yang mengatur pasal perjudian dengan Undang-Undang KUH pidana yang baru ini memang tidak berkorelasi. Inilah rusaknya negara kita karena oknum-oknum di DPR. DPR itu apa sih kerjanya? Kekuasaan, diberi kekuasaan untuk membentuk undang-undang bersama dengan pemerintah. Tapi kalau produk hukum yang dihasilkan seperti ini, jangan harap negara kita akan tegak hukumnya. Rusak bangsa ini. Karena itu kita berharap ke depan ada orang yang mampu benar-benar menegakkan hukum di Republik. Apa harapannya? Ya tentu saja kita berharap kepada pemerintahan yang baru nanti. Semoga ini menjadi masukan bagi DPR, bagi pembentuk undang-undang,
bagi eksekutif dan legislator. Tolong Pak diperhatikan, kita ini mau tegas apa enggak? Bagaimana bisa ada undang-undang, di undang-undang ITE-nya ancaman pidananya 10 tahun, dendanya adalah 10 miliar, sementara di undang-undang KUH pidana yang baru ancaman pidananya 3 tahun, dendanya sekitar 50 juta. Aduh, nggak nyambung. Harus integral dong, harus rata, jangan aduh. Itulah harapan kita, semoga kita ngomong begini bahwasanya supaya kita kritik, ada masukan buat DPR nanti, ada masukan buat pemerintah. Ayo dong buat undang-undang tegas, atau enggak legalkan aja. Seperti zaman pemerintahan Ali Sadikin di tahun 1966, 1977, di mana pada waktu itu beliau adalah gubernur DKI Jakarta. Judi boleh. Lebih baik begitu daripada kita bingung antara tegas dan tegas. Kalau memang tegas, polisi tangkap sekarang anggota DPR yang bermain judi. Tangkap. Berdasarkan laporan PPAT tadi. Karena itu kita berharap bahwa dalam membuat peraturan, dalam membuat undang-undang, tolong dong tegas DPR kita, pemerintah kita, jangan undang-undang ITE ngomong apa, undang-undang KUH pidana yang baru ngomong apa. Ini rusak. Kualitas anggota DPR memang kadang-kadang agak kurang begitu memahami sistem pembentukan perundang-undangan. Inilah yang menjadi kenyataan realita negara kita, makanya hukum itu tidak bisa tegak. Hukum itu rusak. Selain daripada oknum penegak hukum itu, masih banyak yang berkeliaran, yang memang mentalnya setan, bajingan, sehingga rusak hukum kita. Kalau memang negara ini bersih, masih bersih dari oknum-oknum, pasti negara ini dari dulu tegak hukumnya. Tapi karena di dalam penegakan hukum itu sendiri, oknum-oknum penegakan hukum itu masih ada, oknum penegak hukum masih ada yang mentalnya setan, iblis, bajingan, sehingga rusak negara kita. Kalau memang mau tegas, tangkap itu yang sudah menyatakan judi, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Itu pesan kami, semoga negara kita benar-benar tegak dalam menegakkan hukum. Sampai jumpa, salam cerdas hukum.